Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian semua pada sehat kan? Alhamdulillah kalau kalian semua pada sehat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, kembali lagi bertemu dengan saya Nurmala Dewi. Pada pertemuan kali ini kita masih akan membahas materi geografi kelas 10 tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Akan tetapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Mudah-mudahan dengan berdoa, maka kita semua diberikan kemudahan untuk menyerap materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Serta satu lagi, karena kita masih berada di situasi pandemi COVID-19, saya berharap kalian harus selalu menjaga kesehatan. Kalian harus tetap menjaga daya tahan tubuh, sehingga kita semua dapat terhindar dari wabah virus COVID-19. Serta satu lagi, jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Nah, mungkin begitu. Oke, nah pada pertemuan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar 4, yaitu dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.4, menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian untuk pertemuan kali ini saya akan memfokuskan materi tentang teori pembentukan tata surya, serta yang kedua teori pembentukan permukaan bumi ataupun teori terbentuknya planet bumi. Saya berharap setelah kalian mempelajari materi tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, kalian dapat memahami ataupun kalian dapat mengetahui tentang teori pembentukan tata surya serta teori pembentukan permukaan bumi ataupun teori terbentuknya planet bumi. Nah, pada pertemuan kali ini poin pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai planet bumi sebagai ruang kehidupan. Dalam membicarakan pembentukan permukaan bumi ini, tentu kita tidak akan lepas dari pembicaraan tentang jagat raya dan juga tentang tata surya. Nah, marilah kita pelajari hal ini sebagai bentuk perwujudan rasa syukur kita terhadap Tuhan Sang Pencipta semua makhluk dan semua materi yang ada di alam semesta ini. Termasuk kita ya sebagai manusia yang hidup dan tinggal di planet bumi ini. Lalu selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai fase pembentukan bumi. Nah, fase pembentukan bumi ini terdiri dari 8 fase. Nah, apa saja sih fase-fase tersebut? Nanti akan saya jelaskan ya. Akan tetapi sebelum kita ke pembahasan tentang teori pembentukan bumi, alangkah lebih baiknya kita harus tahu terlebih dahulu bumi itu berada di dalam jagat raya. Nah, apa itu jagat raya? Jagat raya itu merupakan ruang yang tidak terbatas yang di dalamnya itu terdiri atas materi, tenaga, dan radiasi. Nah, pada zaman dahulu itu sekitar tahun 700 sampai 610 Masehi, ada orang-orang Babilonia yang beranggapan bahwa jagat raya ataupun alam semesta ini merupakan suatu ruang di mana bumi yang datar itu sebagai dasarnya, sedangkan langit dan bintang-bintang sebagai atapnya.
Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga perkembangan teknologi, maka anggapan tersebut sudah mulai sirna. Nah, jagat raya ini tidak dapat diukur dalam arti batas-batasnya dan juga tidak dapat diketahui dengan jelas. Misalnya itu ada galaksi, bintang, matahari, nebula, planet, bulan, dan yang lainnya itu hanyalah sebagian kecil dari materi-materi yang ada ataupun terdapat di jagat raya yang biasa dikenal oleh manusia yang hidup di permukaan bumi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bumi sebagai tempat tinggal manusia ini merupakan suatu bulatan kecil yang hanya dikenal sebagai suatu planet. Nah, anggota dari sistem tata surya dengan matahari sebagai pusatnya dari salah satu jutaan bahkan miliaran galaksi yang terdapat di jagat raya. Rahasia mengenai terbentuknya asal mula jagat raya ini telah melahirkan asumsi ataupun teori-teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan maupun oleh para ahli. Fase-fase pembentukan bumi ini terdiri dari 8 fase. Nah, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada fase awal mula jadi alam semesta atau Big Bang. Pada fase ini pada fase Big Bang ini bumi terwujud, akan tetapi bahan-bahannya telah ada bersama dengan bahan-bahan bintang dan bahan planet-planet lainnya. Lalu yang kedua yaitu fase pembentukan bintang-bintang. Nah, pada fase ini matahari dan bumi sebagai calon tata surya ini belum dilahirkan. Lalu yang ketiga itu ada fase supernova. Nah, fase supernova yaitu ledakan dari suatu bintang di galaksi yang memancarkan energi yang teramat besar. Lalu fase yang keempat ada fase pendinginan nebula. Nah, pada fase ini barulah setelah ada kejutan lagi dari supernova yang ada di sekitarnya, gravitasi antar bahan nebula ini mulai aktif. Nah, ketika gravitasi mulai bekerja, pembentukan sebuah bintang dan ataupun pembentukan matahari mulai terjadi. Lalu fase selanjutnya atau fase yang kelima adalah fase pembentukan matahari dan cincin planet. Nah, pada fase ini sebagian debu dan gas di sebagian dalam nebula ini mulai berkumpul dan bergabung kemudian secara perlahan-lahan. Lalu fase yang selanjutnya atau fase yang keenam itu ada fase akresi. Nah, pada fase ini bumi dengan susunan materi yang seragam belum ada daratan maupun lautan. Lalu fase yang ketujuh adalah fase pembentukan bumi. Nah, pada fase ini bahan-bahan dari meteor yang memiliki berat jenis yang lebih tinggi mulai tenggelam ke pusat bumi. Sebagai akibatnya maka terbentuklah inti bumi. Lalu fase yang terakhir ada fase pembentukan atmosfer. Lalu ada fase pembentukan atmosfer, samudra, dan makhluk hidup. Nah, mungkin itulah fase-fase dalam pembentukan bumi. Selanjutnya kita akan membahas teori pembentukan tata surya. Nah, bumi merupakan planet tempat tinggal kita sebagai manusia serta berbagai makhluk hidup lainnya. Di dalam tata surya ini, bumi merupakan planet ketiga dari matahari setelah Merkurius dan juga Venus. Nah, hingga saat ini belum ditemukan planet lain yang mempunyai tanda-tanda kehidupan di dalamnya selain planet bumi. Nah, seperti alam semesta, tentunya tata surya dan juga bumi memiliki awal mula pembentukannya. Karena hal tersebut tidak dapat diamati atau diuji lewat eksperimen, maka para ahli ataupun para ilmuwan mengemukakan berbagai teori mengenai pembentukan bumi. Nah, apa saja sih teori-teori tersebut?
maka akan kita bahas pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu ada teori pasang surut gas. Nah, teori ini dikemukakan oleh James Chin dan juga Harold Jeffreys pada tahun 1918. Teori ini menyatakan bahwa setiap bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari di saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Nah, terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di bumi ini ukurannya sangat kecil. Penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke bumi, yaitu 60 kali radius orbit bumi. Akan tetapi, jika sebuah bintang yang bermassa hampir sama besar dengan matahari mendekat, maka terbentuklah semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang tadi. Nah, si gunung-gunung tersebut akan mencapai tinggi yang luar biasa dan membentuk sejumlah lidah pijar yang sangat besar dan menjulur dari massa matahari dan menentang ke arah bintang besar itu. Nah, di dalam lidah yang panas itu terjadi perapatan gas-gas yang pada akhirnya kolom-kolom ini akan pecah lalu berpisah menjadi benda-benda tertentu, yaitu bisa planet-planet, bintang-bintang, ataupun yang lainnya. Nah, bintang besar yang menyebabkan penarikan pada bagian tubuh-tubuh matahari tadi melanjutkan perjalanan di jagat raya sehingga lambat laun akan hilang pengaruhnya terhadap planet-planet yang terbentuk tadi. Nah, planet-planet itu akan berputar mengelilingi matahari dan mengalami proses pendinginan. Proses pendinginan ini berjalan dengan lambat pada planet-planet besar seperti Saturnus dan juga planet Jupiter. Akan tetapi pada planet-planet kecil seperti Bumi, nah pendinginannya ini berjalan relatif lebih cepat. Nah, kalian bisa lihat pada gambar di samping ya. Nah, itu adalah gambar ilustrasi pasang surut gas. Hal ini awalnya adalah matahari, kemudian ada bintang yang mendekat yang menyebabkan terjadinya pasang surut. Nah, gambar yang bulatan-bulatan kecil itu adalah pasang surutnya. Pasang surut itulah yang kemudian akan terbentuk menjadi planet-planet. Lalu kemudian bintang itu akan terus bergerak menjauhi matahari. Sementara pendinginan berlangsung, maka planet-planet itu masih mengelilingi matahari pada orbit yang berbentuk elips. Sehingga besar kemungkinan pada suatu ketika mereka akan mendekati matahari dalam jarak yang pendek. Akibat kekuatan penarikan matahari itu, maka terjadi pasang surut pada tubuh-tubuh planet yang baru lahir. Itu matahari akan menarik kolom-kolom dari planet-planet sehingga lahirlah bulan-bulan ataupun satelit yang berputar mengelilingi planet. Nah, peranan yang dipegang oleh matahari dalam membentuk bulan-bulan ini pada prinsipnya sama dengan peranan bintang besar dalam membentuk planet-planet. Adapun kelebihan dari teori pasang surut yaitu banyak ilmuwan maupun para astronom yang setuju dan menerima teori ini. Hal ini disebabkan karena masih dapat masuk akal gitu dan dimasuk logika. Di dalam teori ini menjelaskan mengenai pembentukan tata surya yang berasal dari efek samping gas-gas yang dimiliki oleh matahari. Akibat dari gaya gravitasi yang berasal dari bintang saat melintasi matahari, gas tersebut terlepas dan pada akhirnya mengelilingi matahari sesuai dengan orbit dan membentuk sebuah planet dengan ukuran yang teratur. Sedangkan kelemahan dari teori ini yang pertama, kemungkinan matahari dengan bintang masih sangat sulit, mengingat saat itu bintang masih sangat jarang ditemukan. Lalu yang kedua, materi yang terlepas dari matahari berupa gas tersebut dalam keadaan yang sangat panas. Nah, sehingga hal tersebut sangat sulit untuk memadat, kemudian mendingin, lalu berputar di dalam orbit secara teratur. Nah, mungkin itulah
penjelasan dari teori yang pertama, yaitu teori pasang surut gas. Teori pembentukan tata surya yang kedua yaitu teori ledakan besar. Nah, teori ledakan besar ataupun teori Big Bang ini mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal dari teori-teori yang lain. Nah, teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Awal mulanya itu terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar-putar pada porosnya. Nah, putaran tersebut menyebabkan bagian-bagian kecil dan ringan dari si kabut tersebut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cakram raksasa. Nah, di suatu waktu, gumpalan kabut raksasa tersebut meledak, kemudian membentuk galaksi dan nebula-nebula selama kurang lebih 4 miliar tahun. Nah, nebula-nebula tersebut kemudian membeku dan membentuk galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat tata surya. Nah, bagian ringan yang terlempar keluar di awal ini mengalami kondensasi sehingga membentuk gumpalan yang mendingin dan memadat menjadi sebuah planet-planet, termasuk di dalamnya planet bumi. Lalu teori yang ketiga adalah teori kabut nebula. Nah, teori nebula ini dikemukakan oleh dua orang astronom, yaitu Immanuel Kant dan Pierre-Simon de Laplace. Nah, menurutnya teori ini mula-mula ada kabut melayang-layang di antariksa, kemudian terjadi penggabungan antara kabut-kabut tersebut. Nah, pengumpulan kabut-kabut ini akan membentuk suatu tenaga akibat reaksi termonuklir yang terjadi, dan kemudian energi inilah yang dipakai untuk berputar. Nah, pada bagian tenaga pusaran ini akan terjadi proses penggumpalan atau pemadatan gas menjadi suatu bola gas yang sangat besar. Nah, lalu bola gas tersebut akan terus-menerus berputar yang memapat pada bagian kutub-kutubnya dan melebar pada bagian ekuatornya. Nah, sebagian dari gas ini akan menjauh dari gumpalan intinya dan membentuk gelang-gelang. Gelang-gelang tersebut kemudian berubah menjadi gumpalan padat yang merupakan cikal bakal dari suatu planet. Setelah itu terjadi lagi dan terbentuklah satelit. Bagian intinya itu akan menjadi matahari sebagai sumber energi di seluruh tata surya. Teori pembentukan yang keempat yaitu teori planetasimal. Nah, teori ini dikemukakan oleh Thomas C. Chamberlain dan Forrest Ray Moulton. Dalam teori ini diungkapkan bahwa matahari sebagai suatu bintang itu memang telah ada pada zaman sebelumnya. Nah, pada suatu ketika ada sebuah bintang yang berpasangan melintas di dekat matahari kita. Nah, pada saat berdekatan itulah antara matahari dan bintang terjadi aksi tarik-menarik. Hal ini berakibat lepasnya sebagian massa matahari dan massa yang lepas ini kemudian berhamburan terlepas di antariksa. Nah, peristiwa inilah yang disebut sebagai planetasimal. Lalu kemudian menjadi planet-planet yang beredar pada bidang orbitnya. Lalu teori pembentukan tata surya yang selanjutnya adalah teori bintang kembar. Teori bintang kembar ini dikemukakan oleh ahli astronomi yaitu Raymond Arthur Littleton. Nah, menurutnya galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebabkan banyak material yang terlempar atau berhamburan. Nah, karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang kuat, maka sebaran ledakan bintang-bintang lainnya itu mengelilingi bintang-bintang tersebut. Nah, bintang yang tidak meledak kemudian dikenal dengan matahari. Sementara pecahan-pecahannya adalah planet-planet yang mengelilinginya. Nah, mungkin itulah beberapa teori tentang terbentuknya tata surya menurut beberapa ahli ataupun menurut beberapa ilmuwan yang terkenal.
Pembentukan planet bumi tidak terlepas dari proses pembentukan alam semesta. Mengingat bumi ini merupakan salah satu planet anggota dari tata surya. Nah, pembentukan bumi dan planet lain sudah terjadi ataupun sudah berlangsung selama jutaan tahun yang lalu. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas teori-teori tentang terbentuknya planet bumi. Teori yang pertama adalah teori Big Bang atau teori ledakan besar. Nah, menurut teori ini menyatakan bahwa alam semesta berasal dari gumpalan atom yang sangat besar, serta suhu gumpalan atom ini diperkirakan berkisar antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. Nah, gumpalan atom tersebut kemudian meledak sekitar 15 miliar tahun yang lalu. Materi-materi hasil ledakan tersebut kemudian membentuk sebuah bintang, planet, debu kosmis, asteroid, meteoroid, serta partikel-partikel lainnya. Nah, ada beberapa ahli yang mendukung teori ini, di antaranya yang pertama ada Abel Lemaire. Nah, Abel Lemaire merupakan seorang kosmolog yang mengemukakan teori Big Bang pertama kali pada tahun 1920-an. Nah, menurutnya alam semesta ini bermula dari gumpalan superatom raksasa atau berbentuk bola raksasa yang suhunya itu antara 10 sampai 1 triliun Celcius. Nah, gumpalan superatom tersebut kemudian meledak dan hasil ledakannya menyebar menjadi debu dan awan hidrogen. Setelah berumur ratusan juta tahun, maka debu dan awan-awan hidrogen tersebut akan membentuk suatu bintang-bintang dalam ukuran yang berbeda. Lalu, seiring dengan terbentuknya bintang-bintang, di antara bintang-bintang tersebut berpusat membentuk suatu kelompok masing-masing yang kemudian disebut dengan sebutan galaksi. Lalu ada juga pendapat yang kedua, yaitu menurut Edwin Hubble. Nah, dia adalah seorang astronom dari Amerika Serikat. Menurutnya bahwa jagat raya ini tidak bersifat statis. Nah, semakin jauh jarak galaksi dari pusatnya, maka semakin cepat proses pengembangannya. Lalu pendapat yang ketiga ada menurut Arnold van Sias dan Robert William. Nah, penemuan Edwin Hubble dan ini kemudian didukung oleh ahli antropofisika dari Amerika Serikat, yaitu Arnold van Sias dan Robert Wilson pada tahun 1965 yang mengukur tahap radiasi yang ada di angkasa raya. Nah, menurutnya radiasi ini bersifat tidak terbatas, tetap, dan tidak diketahui sumbernya. Nah, radiasi ini pada hakikatnya adalah gema dari ledakan besar yang masih terdengar sejak momen pertama kali ledakan terjadi, yaitu sekitar 13 miliar tahun yang lalu. Nah, para pendukung teori Big Bang ini menegaskan bahwa pada masa lalu langit dan bumi pernah menyatu sebelum pada akhirnya terpisah seperti sekarang. Lalu tokoh selanjutnya yang berpendapat tentang teori ini yaitu Josh Smoot. Nah, dia melakukan penelitian dengan meluncurkan satelit astronomi ke ruang angkasa dengan dibekali dengan COBE atau Cosmic Background Emission Explorer. Lalu teori yang kedua yaitu teori alam semesta kuantum. Nah, teori kuantum ini dikembangkan oleh William Lane Craig pada tahun 1966. Nah, menurutnya bahwa alam semesta ini sudah ada dan akan selalu ada untuk selamanya. Teori ini mengemukakan bahwa ruang hampa pada hakikatnya itu tidak ada, serta yang ada hanyalah partikel-partikel subatomik. Nah, teori yang ketiga yaitu teori proses terbentuknya bumi menurut Ritman. Nah, menurutnya ia berpendapat bahwa bumi ini berasal dari matahari, sehingga inti bumi ini terdiri atas apa yang terdapat di matahari. Nah, proses kelahiran bumi menurut Ritman ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bumi terbentuk ketika butir-butir debu dalam cakram awan itu melekat. Lalu partikel-partikel ini menggumpal menjadi badan yang lebih besar, kemudian
si badan-badan itu bertumbukan dan membentuk benda yang berukuran seperti planet. Lalu sisa-sisa awan asli itu berjatuhan. Nah, energi dari bahan yang jatuh ini bersamaan dengan pemanasan yang terjadi akibat pelapukan radioaktif ini menyebabkan si bumi ini meleleh. Nah, akibat pelelehan ini, maka bahan-bahan yang mampat, terutama besi, tenggelam ke pusat planet dan menjadi inti. Sedangkan bahan-bahan yang lebih ringan seperti uap dan karbon dioksida beralih keluar dan membentuk suatu atmosfer purba. Aliran cepat dari partikel-partikel bermuatan dari matahari ini menyapu bersih sisa-sisa awan asli dari tata surya sehingga benturannya ke bumi berkurang. Kemudian si planet ini mendingin dan uap air membentuk awan tebal di atmosfer. Awan pun mendingin, uap airnya mengembun dan terjadilah hujan. Nah, si hujan tersebut ini berfungsi untuk mendinginkan bebatuan yang ada di permukaan bumi. Lalu kira-kira sekitar 20 miliar tahun yang lalu sebuah bumi yang baru telah muncul atau telah terbentuk. Awan-awan menghilang dan matahari menyinari dunia yang sangat mirip dengan dunia kita sekarang ataupun dunia kita saat ini. Nah, mungkin itulah beberapa teori tentang proses terbentuknya planet bumi menurut beberapa ahli ataupun menurut beberapa ilmuwan. Nah, mungkin pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini dapat diserap oleh kalian ya, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.